kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan melanjutkan materi biologi bagi adik-adik yang sudah duduk di bangku kelas 12. Nah, sebelumnya kakak sudah menjelaskan tentang metabolisme. Nah, untuk hari ini kakak akan menjelaskan tentang metabolisme kembali untuk bagian yang ketiga. Nah, untuk video kali ini kakak akan menjelaskan itu tentang yang pertama itu ada anabolisme, yang kedua itu ada contoh-contoh dari anabolisme, dan yang ketiga itu perbedaan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, ini adalah materi penutup kita untuk bab yang kedua itu tentang metabolisme. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu kita lihat dulu tentang anabolisme. Nah, apa itu anabolisme? Nah, anabolisme adalah kebalikan dari katabolisme. Kalau sebelumnya kakak sudah menjelaskan bahwa katabolisme itu adalah reaksi penguraian, berarti kalau anabolisme ini merupakan reaksi pembentukan. Nah, jadi ini merupakan reaksi pembentukan dari senyawa atau dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks. Nah, jadi dari simpleks ke kompleks. Nah, nanti pada prosesnya anabolisme ini dia akan membutuhkan energi. Jadi pada prosesnya nanti dia akan membutuhkan energi. Sehingga bahasa lain dari reaksi anabolisme itu boleh juga kita sebut dengan reaksi endergonik. Nah, ini disebut juga dengan reaksi endergonik. Berarti kata kunci kita untuk anabolisme itu ada dua. Yang pertama itu adalah reaksi pembentukan, yang kedua reaksi endergonik. Nah, untuk contohnya anabolisme itu umumnya terjadi pada proses fotosintesis. Nah, kalau fotosintesis itu kalau kita tuliskan reaksinya itu adalah CO2 tambah H2O. Nah, itu nanti kita akan membentuk, nah ini kan reaksi pembentukan nanti akan membentuk C6H12O6 tambah oksigen. Ini kan tinggal disetarakan saja. Nah, jadi intinya di sini bisa kita lihat bahwa untuk anabolisme itu kita membentuk dari senyawa yang simpleks atau sederhana, yaitu ada CO2 dan H2O. Yang kompleks yang akan kita bentuk itu adalah C6H12O6 dan hasil sampingan lainnya itu berupa oksigen. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas pada anabolisme. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu contoh dari anabolisme. Nah, jadi di sini untuk contoh anabolisme ada dua. Ya, yang pertama itu ada fotosintesis, yang kedua itu ada kemosintesis. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama itu ada fotosintesis. Nah, istilah fotosintesis ini bukanlah istilah yang baru lagi bagi adik-adik semua, karena ini udah sangat sering muncul mulai adik-adik dari sejak SMP sampai SMA itu sudah sering mendengar istilah fotosintesis. Dimana kalau dulu kita mengartikan bahwa fotosintesis itu adalah proses pembentukan makanan. Nah, kalau di SMA ini kita sempurnakan lagi untuk istilah dari fotosintesis itu dia memiliki arti proses pembentukan senyawa organik. Jadi kalau kita sempurnakan di sini dia merupakan proses pembentukan senyawa organik dari senyawa anorganik oleh klorofil atau zat hijau daun dan dibantu oleh cahaya matahari. Nah, atau singkatnya bisa juga kita sebut dengan proses pembentukan makanan pada tumbuhan hijau. Berarti yang namanya fotosintesis di sini kata kuncinya adalah yang mau dibentuk itu adalah senyawa organik dari senyawa anorganik yang ada di muka bumi, dan syarat untuk melakukan fotosintesis itu harus ada pigmen hijau daun yang kita sebut dengan klorofil dan dibantu oleh sumber cahaya sebagai sumber energi utama. Nah, jadi di sini yang sangat kita butuhkan itu adalah klorofil dan cahaya matahari. Jika kita bikinkan lagi untuk reaksinya, nah jadi di sini tadi fotosintesis itu kan reaksinya adalah CO2 tambah H2O, nanti dia dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil. Nah, nanti dia akan membentuk C6H12O6 dan oksigen.
ini kalau kita setarakan begini bentuk reaksinya ya. Nah, inilah reaksi yang berlangsung pada proses fotosintesis. Nah, ini reaksi sangat sering sekali muncul pada soal ujian, tapi yang perlu adik-adik ingat sekali adalah kalau cahaya ini jelas dia merupakan sumber energi utama di dalam proses fotosintesis. Kalau klorofil, yang adik-adik tahu selama ini klorofil itu kan berarti zat hijau daun. Nah, kalau pada fotosintesis, fungsi dari klorofil ini adalah menangkap energi cahaya. Nah, jadi di sini fungsinya adalah menangkap energi cahaya matahari. Itulah fungsi utama dari klorofil yang sesungguhnya pada proses fotosintesis. Nah, kemudian untuk fotosintesis ini sendiri, nah itu kan berlangsung pada organel kloroplas. Nah, mungkin bagi adik-adik yang sudah lupa bentuk dari organel kloroplas, di sini kakak gambarkan sedikit untuk bentuk dari organel kloroplas. Jadi kloroplas ini merupakan organel yang dia itu memiliki membran yang ganda. Nah, jadi di sini dia punya dua membran. Nah, jika kita beri keterangan, bagian terluar ini disebut dengan membran luar. Ini merupakan membran luar, artinya dia berfungsi sebagai pelindung. Kemudian yang ini merupakan membran dalam atau inner membran. Nah, kemudian ini kalau yang bentuknya seperti kepingan ini, kalau dia satu buah saja, itu kita sebut dengan grana, atau boleh juga disebut dengan granum, itu boleh. Namun kalau dia ini kan terdiri atas tumpukan. Kalau dia terdiri atas tumpukan, ini kita sebut dengan istilah membran tilakoid. Tilakoid. Jadi kalau dia merupakan tumpukan dari grana, itu disebut dengan membran tilakoid. Dan yang terakhir, antara tilakoid yang satu dengan tilakoid berikutnya, itu kan ada ruang kosong. Ruang kosong di sini kita sebut dengan bagian stroma. Nah, inilah struktur dari kloroplas, di mana kloroplas ini berperan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk untuk tahapan fotosintesis. Jadi, tahapan dalam fotosintesis ini merupakan rangkaian dari suatu proses mulai dari penangkapan energi cahaya, atau kita istilahkan juga dengan fotosistem, kemudian adanya aliran elektron dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Tadi kan secara umum fotosintesis itu dia terjadi pada kloroplas. Nah, sekarang fotosintesis itu prosesnya sebenarnya atau tahapannya ada dua. Itu ada yang pertama disebut dengan reaksi terang. Nah, reaksi terang ini bahasa lainnya itu adalah reaksi Hills. Nah, jadi ini bahasa lainnya adalah reaksi Hills, di mana reaksi terang ini terjadi. Nah, jadi kita lihat untuk poin yang pertama, reaksi terang itu terjadi pada bagian grana atau membran tilakoid, terjadi pada bagian grana atau membran tilakoid, ya, seperti yang sudah kakak gambarkan sebelumnya. Nah, ini tempat terjadi dari reaksi terang. Yang kedua, namanya kan tadi reaksi terang, berarti di sini sumber energi utama yang dia gunakan adalah cahaya matahari. Berarti di sini dalam prosesnya dia sangat membutuhkan cahaya matahari. Kemudian untuk poin selanjutnya yang harus kita lihat adalah apa-apa saja proses yang terjadi pada reaksi terang ini. Nah, untuk reaksi terang sebenarnya ini hanya ada dua proses yang akan terjadi. Yang pertama itu ada kita sebut dengan fotolisis air. Fotolisis H2O. Nah, foto artinya adalah cahaya, sedangkan lisis artinya adalah pecah. Nah, berarti kalau fotolisis H2O artinya adalah proses pemecahan molekul air dibantu oleh cahaya matahari, di mana nanti air ini kalau dipecah, salah satu hasilnya itu adalah oksigen. Dan kita tahu oksigen itu memang menghasilkan pada proses fotosintesis. Nanti ada pembuktiannya juga. Terus yang kedua, proses yang kedua itu ada yang kita sebut dengan istilah fotosistem. Nah, jadi fotosistem tadi itu disebut juga dengan penangkapan energi cahaya. Nah, fotosistem itu merupakan unit yang terdiri atas klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron yang mampu menangkap energi cahaya matahari, atau disebut juga dengan foton.
Nah, fotosistem ini sendiri nanti dia terbagi menjadi dua. Ada yang pertama itu kita sebut dengan fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Nah, untuk fotosistem 1 ini perbedaannya dengan yang kedua adalah panjang gelombang cahaya yang kita gunakan untuk reaksi fotosintesis. Kalau untuk fotosistem 1 di sini kita menggunakan panjang gelombang cahaya sepanjang 700 nanometer atau kita lambangkan dengan P700 nanometer. Nah, untuk yang kedua, untuk fotosistem 2, ini kita menggunakan panjang gelombang sepanjang 680 nanometer. Nah, untuk gelombang cahaya, jenis gelombang cahaya ini sudah adik-adik pelajari pada ilmu fisika ya. Nah, jadi di sini panjang gelombang yang bagus untuk melakukan fotosintesis itu berkisar dari 680 sampai 700 nanometer. Ini yang sangat bagus untuk proses fotosintesis. Kemudian nanti dalam prosesnya yang fotosistem 1 ini untuk prosesnya itu disebut juga dengan reaksi untuk aliran elektronnya ya. Untuk aliran elektron yang fotosistem 1 ini berlangsung secara siklik. Sedangkan untuk fotosistem 2 ini untuk aliran elektronnya ini berlangsung secara non siklik, dia tidak berupa siklus. Nah, inilah proses yang terjadi pada reaksi terang. Nah, untuk lebih lengkapnya itu dapat adik-adik amati pada gambar yang sudah kakak sajikan di samping ini. Kemudian untuk bagian tempat terjadi sudah, dia butuh cahaya sudah. Untuk proses yang terjadi hanya ada dua, fotolisis dan fotosistem. Dan yang terakhir yang perlu kita garis bawahi adalah hasil akhir dari reaksi terang. Jadi hasil akhir dari proses reaksi terang itu ada tiga. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan energi atau ATP. Yang kedua itu ada NADPH, ini masih merupakan energi, dimana pada video sebelumnya kakak sudah jelaskan satu NADH atau satu NADPH itu dia mewakili 3 ATP. Dan hasil lainnya itu adalah oksigen yang dihasilkan dari fotolisis air. Nah, jadi intinya untuk proses reaksi terang inilah kata kunci yang sangat sering muncul. Jadi ini yang perlu adik amati betul. Nah, jadi untuk reaksi terang yang sangat penting itu adalah hasilnya ada 3 ATP, kemudian NADPH dan oksigen. Kemudian yang sering keluar satu lagi adalah tempat terjadinya itu di bagian grana atau membran tilakoid. Nah, untuk tahap selanjutnya yang kedua itu adalah reaksi gelap. Nah, kalau reaksi terang tadi bahasa lainnya adalah reaksi Diels. Kalau untuk reaksi gelap ini juga punya bahasa lain, itu biasanya kita sebut juga dengan istilah siklus Calvin. Nah, itu sama saja ya. Nah, sama dengan sebelumnya, hal yang sangat penting kita perhatikan adalah yang pertama tempat terjadinya. Kalau reaksi terang terjadi tadi di bagian grana atau membran tilakoid dari kloroplas, sedangkan reaksi gelap ini dia terjadi pada bagian stroma kloroplas. Ini terjadi pada bagian stroma kloroplas. Kemudian yang kedua ini kan namanya reaksi gelap, berarti dia tidak membutuhkan cahaya matahari. Lalu energi dia dapatkan dari mana? Jadi reaksi gelap ini dia mengambil energi dari hasil akhir reaksi terang yang berupa energi saja. Jadi di sini sumber energi yang dia gunakan adalah dia mengambil energi dari hasil reaksi terang. Nah, reaksi terang tadi kan hasilnya ada 3, ada ATP, ada NADPH dan oksigen. Mana yang akan diambil? Yang berupa energi saja, yaitu yang berupa ATP dan NADPH. Nah, artinya di sini di siang hari itu akan terjadi terlebih dahulu reaksi terang, di mana terjadi pengikatan energi cahaya matahari yang dibantu oleh klorofil. Kemudian pada malam hari itu akan dilanjutkan tahap fotosintesis yang kedua, di mana dia memanfaatkan energi yang sudah dihasilkan pada reaksi terang sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita lihat itu adalah proses apa saja yang terjadi pada reaksi gelap ini. Nah, jadi untuk reaksi gelap, proses yang terjadi itu ada 3. Yang pertama itu diawali dengan fiksasi. Fiksasi ini bahasa lain dari pengikatan. Siapa yang diikat itu adalah CO2. Di mana pada tahap fiksasi CO2 ini terjadi pengikatan CO2 dibantu oleh enzim ribulosa bifosfat. Nah,
dibantu oleh RUBP atau ribulosa bifosfat. Dia merupakan suatu enzim. Nah, jadi sehingga nantinya akan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan PGA atau disebut juga dengan asam fosfogliserat. Kemudian yang kedua itu dilanjutkan dengan tahap reduksi. Yang kedua itu ada tahap reduksi, di mana pada tahap reduksi PGA itu tereduksi menjadi PGAL. Nah, tadi PGA itu kan disebut juga dengan asam fosfogliserat. Nanti dia tereduksi membentuk PGAL atau asam fosfogliseraldehyde. Kemudian oleh H2, nanti H2 itu berasal dari NADPH2. Nanti dia akan menerima bus fosfat dari ATP dan ujungnya nanti dia akan membentuk 12 molekul PGAL. Kemudian untuk yang ketiga, tahapan yang ketiga itu disebut juga dengan regenerasi. Regenerasi. Kalau ada kata re berarti itu kan artinya kembali. Apa yang akan dibentuk kembali? Nanti di sini dia akan membentuk kembali enzim yang sangat dibutuhkan pada reaksi gelap, yaitu Rubisco atau RUBP atau boleh juga kita sebut dengan ribulosa bifosfat. Nah, pada tahap regenerasi ini itu ada 10 PGAL nanti direduksi kembali membentuk RUBP atau boleh juga kita sebut dengan ribulosa bifosfat atau boleh juga kita sebut dengan enzim Rubisco. Dan sisanya itu ada 2 PGAL lagi, itu akan diubah membentuk glukosa. Nah, itu dapat adik-adik amati dari gambar yang sudah kakak sajikan di samping ini. Jadi di sini adik-adik bisa melihat perbandingan bagaimana untuk reaksi terang dan mana yang reaksi gelap. Dan yang terakhir itu kita lihat hasil akhir. Hasil akhir dari reaksi gelap itu hanya ada satu, yaitu C6H12O6 atau boleh juga adik-adik sebutkan karbohidrat atau amilum. Nah, jadi di sini yang perlu kita garis bawahi untuk reaksi gelap adalah yang pertama, dia terjadi pada bagian stroma, yang kedua, prosesnya itu akan menghasilkan C6H12O6 atau biasanya kita sebut juga dengan karbohidrat atau amilum. Nah, sekarang untuk tahapan fotosintesis ini udah selesai dua ya. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Nah, sekarang ada pembuktian lagi. Pembuktian untuk proses fotosintesis ini sendiri. Tadi fotosintesis kalau kita bikinkan lagi reaksinya kan CO2 tambah H2O nanti dibantu oleh cahaya dan klorofil. Nah, nanti akan membentuk C6H12O6 dan oksigen. Ini kita setarakan terlebih dahulu. Nah, jadi biar adik-adik gampang mengingatnya, kalau dia reaksi terang, tadi kan prosesnya fotolisis air. Kalau dia fotolisis air, nanti dia akan membentuk oksigen. Ini terjadi pada reaksi terang. Kemudian untuk CO2 ini nanti kan terjadi fiksasi CO2 akan membentuk C6H12O6. Ini terjadi pada reaksi gelap. Nah, ini biar ada gampang mengingatnya ya. Jadi kalau CO2 dia berhubungan dengan C6H12O6 ini terjadi pada reaksi gelap. Sedangkan H2O ini terjadi fotolisis air pada reaksi terang yang akan membentuk oksigen. Nah, untuk pembuktiannya, untuk hasil fotosintesis ini kan ada dua, ada C6H12O6 dan oksigen. Ini sudah dibuktikan oleh dua orang ahli. Yang pertama, ahli pertama yang membuktikan fotosintesis itu adalah Ingenhousz. Jadi yang pertama, Ingenhousz ini dia membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis itu dia akan menghasilkan oksigen. Nah, jadi di sini dia membuktikan bahwa fotosintesis itu dia akan menghasilkan oksigen. Nah, untuk percobaannya dia memasukkan hidra ke dalam suatu tabung, kemudian di atasnya ditutup dengan corong, seperti yang gambar yang sudah kakak sajikan. Nah, nanti bagian pinggir corong itu kelihatan ada kayak embun-embun atau gelembung. Nah, itu merupakan oksigen dari hasil fotosintesis. Dan yang kedua itu ada SAG. Nah, SAG ini dia membuktikan bahwa fotosintesis itu dia menghasilkan amilum atau karbohidrat atau C6H12O6. Nah, pembuktiannya itu dengan cara menutup sedikit bagian daun itu ditutup dengan aluminium foil. Nah, nanti kita lihat saat diberi alkohol kemudian diberikan beberapa perlakuan, ternyata yang tertutup dengan aluminium foil itu tidak
tidak terjadi proses fotosintesis. Sedangkan yang tidak tertutup, dia akan melakukan proses fotosintesis dan akhirnya dia akan menghasilkan amilum atau karbohidrat. Nah, untuk bentuk pembuktiannya ini sudah kakak sajikan pada gambar di samping. Nah, selanjutnya kita masuk untuk contoh anabolisme yang kedua, itu adalah kemosintesis. Nah, kemo itu berasal dari kemo dapat diartikan juga dengan zat-zat kimia. Jadi kalau kemosintesis itu dapat kita artikan sebagai penyusunan bahan-bahan organik menggunakan sumber energi melalui pemecahan senyawa kimia. Berarti energi yang digunakan di sini adalah dari senyawa atau zat-zat kimia. Nah, untuk kemosintesis ini ada beberapa bakteri yang sangat sering sekali muncul pada soal-soal UN ataupun UTBK. Nah, cuma di sini yang kakak bahaskan itu adalah 4 jenis bakteri saja, karena yang 4 ini sangat sering muncul pada soal UTBK. Nah, untuk poin yang pertama itu ada namanya bakteri belerang. Nah, bakteri belerang itu dibantu oleh mikroorganisme Thiobacillus. Jadi Thiobacillus itu merupakan nama mikroorganisme yang membantu proses kemosintesis. Di sini dia memperoleh energi dari hasil oksidasi H2S dan selanjutnya digunakan untuk fiksasi CO2 menjadi bulan. Kemudian untuk yang kedua itu ada namanya bakteri nitrit. Nah, yang termasuk pada bakteri nitrit itu ada 2, misalnya ada Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, yang mendapatkan energi dengan cara mengoksidasi NH3 menjadi asam nitrit. Nah, untuk bakteri nitrit ini ada temannya satu lagi, itu adalah bakteri nitrat. Nah, untuk bakteri nitrat ini contoh mikroorganisme yang membantu itu adalah Nitrobacter. Di sini dia memperoleh energi dengan cara dia itu merupakan hasil oksidasi senyawa nitrit yang diubah menjadi nitrat. Jadi, untuk bakteri nitrit dan nitrat ini sangat sering sekali muncul pada soal-soal UTBK. Dan ini sudah ada dipelajari dulu di kelas 10 tentang daur biogeokimia. Nah, jadi di sini yang 2 ini merupakan daur nitrogen atau siklus nitrogen. Jadi yang 2 ini sangat sering sekali muncul pada soal-soal UTBK. Kemudian bakteri yang keempat itu ada namanya bakteri besi. Contoh mikroorganisme yang berperan di situ adalah misalnya lipotrit yang memperoleh energi dari hasil oksidasi ferro itu menjadi ferri. Tapi ini tidak terlalu sering keluar pada soal-soal ujian. Nah, inilah jenis-jenis atau contoh kemosintesis yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir. Untuk poin terakhir pada pembelajaran video kali ini itu kita melihat tentang perbedaan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, ini mungkin sedikit baru bagi adik-adik untuk materinya. Di sini kakak sudah sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah difahami. Untuk pembedanya di sini kita mau lihat perbedaan dari segi habitatnya, kemudian enzim yang berperan dalam tumbuhan tersebut, tempat terjadinya fotosintesis, dan contoh-contoh dari jenis tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, kita masuk dulu untuk poin yang pertama. Pembeda yang pertama itu dari segi habitat atau tempat tinggalnya. Nah, untuk yang pertama itu ada tumbuhan C3. Tumbuhan C3 ini dia mampu hidup pada lingkungan dengan kadar oksigen yang tinggi. Jadi di sini dia mampu hidup pada lingkungan yang memiliki kadar CO2 yang tinggi. Berarti dia sanggup hidup pada tempat atau daerah yang sangat tinggi dengan polusi. Kemudian langsung saja kita lihat untuk pembeda. Kalau tumbuhan C4 itu habitatnya di mana? Kalau C4 itu biasanya dia mampu bertahan hidup pada lingkungan yang panas. Jadi ini dia mampu hidup pada lingkungan yang panas. Nah, kalau CAM itu tidak jauh berbeda dengan C4 karena dia juga mampu hidup pada lingkungan yang panas. Nah, jadi di sini dia juga mampu hidup pada lingkungan yang panas. Lalu apa pembedanya? Kalau CAM di lingkungan panas saja, C4 itu lingkungan panas saja. Kalau CAM mampu bertahan hidup pada lingkungan panas dan gersang atau kering. Misalnya itu di bagian daerah padang pasir ya, itu banyak jenis tumbuhan CAM. Terus pembeda yang kedua, kita lihat dari segi enzim yang berperan dalam ketiga tumbuhan ini. Untuk tumbuhan C3, enzim yang berperan saat fotosintesisnya itu adalah RUBP, atau boleh juga kita sebut dengan Rubisco, atau boleh juga kita sebut dengan
ribulosa bifosfat. Itu enzim yang membantu tumbuhan C3 saat melakukan fotosintesis. Kalau untuk tumbuhan C4 dan CAM, ini jenis enzimnya ada dua. Nah, yang pertama itu ada RUBP, ribulosa bifosfat, dan yang kedua itu ada namanya PEP atau fosfoenol pirufat. Nah, sama CAM juga ada RUBP dan juga ada PEP atau fosfoenol pirufat. Kemudian untuk pembeda yang ketiga dari segi tempat terjadinya fotosintesis. Kita tahu fotosintesis itu hanya berlangsung pada tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun saja. Nah, untuk tempat melakukan fotosintesis, kalau dia tumbuhan C3, itu fotosintesis itu terjadi pada bagian sel-sel mesofil daun. Nah, ini terjadi pada bagian sel-sel mesofil daun. Sedangkan untuk tumbuhan C4, nah untuk tumbuhan C4 dan CAM ini sama. Untuk tempat fotosintesis itu ada dua. Yang pertama itu di bagian mesofil daun, yaitu ada jaringan bunga karang dan jaringan palisade. Dan yang kedua itu ada yang disebut dengan seludang pembuluh. Nah, kalau adik-adik ragu lagi seludang pembuluh dan mesofil ini apa, silakan review lagi itu pelajaran kita di kelas 11 tentang jaringan tumbuhan. Nah, untuk CAM juga sama ya. Ini fotosintesisnya berlangsung di dua tempat. Yang pertama itu pada bagian mesofil daun, yang kedua itu pada bagian seludang pembuluh pada tumbuhan itu sendiri. Nah, untuk pembeda yang terakhir itu adalah contoh-contoh. Nah, contoh ini sangat sering sekali keluar pada soal-soal UTBK. Nah, untuk jenis tumbuhan C3, contoh jenis tumbuhannya itu adalah kacang tanah. Nah, jadi kacang tanah atau polong-polongan ini mampu hidup pada daerah yang kaya polusi atau tinggi dengan kadar CO2-nya. Sedangkan tumbuhan C4 yang mampu bertahan hidup pada lingkungan yang panas, itu misalnya ada padi, kemudian ada jagung. Namun kualitas yang dihasilkan pasti berbeda ya. Kalau padi dan jagung yang ditanam di daerah yang tidak terlalu panas dengan daerah yang panas, pasti itu kualitasnya sangat berbeda. Namun padi dan jagung juga tetap bisa bertahan hidup pada lingkungan yang memiliki tingkat yang lebih panas. Sedangkan yang terakhir itu adalah untuk jenis tumbuhan CAM. Nah, CAM itu kan katanya adalah tumbuhan yang mampu hidup pada lingkungan yang panas dan gersang. Nah, ini misalnya itu ada kaktus, kemudian nanti ada buah naga. Nah, ada buah naga juga. Nah, inilah jenis-jenis tumbuhan atau perbedaan dari tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, baiklah adik-adik, sekian dulu pembelajaran kita di video kali ini. Sebelum kakak tutup pembelajaran, di sini kita simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita tadi sudah bahas tentang anabolisme, di mana anabolisme ini merupakan reaksi pembentukan dari senyawa atau molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks. Kemudian anabolisme tadi bahasa lainnya disebut juga dengan reaksi endergonik karena pada prosesnya dia memerlukan atau membutuhkan ATP atau energi. Kemudian yang kedua kita masuk kepada contoh dari anabolisme. Contoh anabolisme tadi ada dua. Yang pertama itu ada fotosintesis, di mana tadi fotosintesis itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang kita sebut dengan reaksi terang atau reaksi Hill's, dan yang kedua itu ada yang kita sebut dengan reaksi gelap atau disebut juga dengan siklus Calvin. Kemudian yang kedua itu ada namanya kemosintesis, di mana kalau kemosintesis di sini kita untuk energi yang digunakan itu berasal dari pemecahan senyawa-senyawa kimia. Contohnya tadi ada bakteri belerang, nitrit, nitrat, dan bakteri besi. Dan yang terakhir itu adalah jenis tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, yang di sini kita lihat dulu kalau C3 ini mampu hidup pada kadar CO2 yang tinggi. Kemudian yang kedua itu ada tumbuhan C4, ini mampu hidup pada lingkungan yang panas. Sedangkan yang terakhir itu ada tumbuhan CAM, ini mampu hidup pada lingkungan yang panas dan gersang atau sangat kering. Nah, baiklah adik-adik, sekian dulu pembahasan kita untuk materi metabolisme kali ini. Berarti sudah selesai materi kita untuk bab 2 di kelas 12. Nah, bagi adik-adik yang belum melihat video sebelumnya, silakan ditonton video sebelumnya.
Nah, semoga pembelajaran yang diberikan di Lisvika Channel itu dapat membantu adik-adik semua. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar video. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.